Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus berlangsung. Hari ini berlangsung sidang perintangan penyidikan, tapi sebelumnya ada sejumlah fakta baru yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam sidang konfrontir antara Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nanti kita akan tampilkan fakta-fakta baru yang disampaikan oleh Richard Eliezer di Kabar Siang hari ini. Dan kami juga masih akan terus menginformasikan kepada Anda pemirsa upaya-upaya pencarian dan juga pertolongan yang masih terus dilakukan pasca gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Kita mulai Kabar Siang hari ini bersama saya Ken Ana dan Alfa Tauhid. Polisi telah menetapkan anak kedua dari korban pembunuhan satu keluarga menjadi tersangka. Ketiga korban tewas diracun arsenik oleh pelaku yang ternyata pernah mencoba meracuni ketiga korban sebelumnya. Polresta Magelang telah menetapkan anak kedua dari korban pembunuhan satu keluarga menjadi tersangka. Tersangka melakukan pembunuhan dengan cara meracuni kedua orang tua dan kakak kandungnya karena sakit hati. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 3 pengamen jalanan babak belur dikeroyok puluhan pengemudi ojek online di depan kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan dipicu oleh pengamen yang mengancam akan membakar motor salah seorang driver ojek online. Seorang pria pengendara sepeda motor dikepung aparat kepolisian di tengah jalan raya Sampang, Madura. Pencegatan dilakukan karena diduga ia telah membawa narkoba jenis sabu. Kejadian ini menjadi perhatian warga hingga viral di media sosial. Masa tanggap darurat bencana gempa bumi Cianjur diperpanjang hingga 3 Desember 2020. Pemirsa, obstruction of justice atau perintangan penyidikan kembali dilanjutkan pada hari ini sidangnya. Untuk memperbarui informasi mengenai sidang kasus perintangan penyidikan hari pemirsa, setelah sempat 3 kali mangkir, Wakil Kepala Detasemen C Biro Paminal Divisi Propam Polri, Radit Hernawan, akhirnya hadir sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria hari ini. Radit disebut sebagai saksi faktual dalam peristiwa perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa menegaskan agar Radit memberikan kesaksian sesuai fakta, bukan pendapat seperti layaknya saksi ahli. Richard Eliezer mengakui sempat membohongi Kapolri dengan menggunakan cerita selanjutnya untuk menghadirkan Ismail Bolong dalam agenda pemeriksaan pasca pemeriksaan anggota keluarganya hari ini dilakukan Polri. Kasus ini menunjukkan adanya semacam perang bintang di tubuh internal Polri atau kasus-kasus tersebut berdiri sendiri. Tak hanya pernyataan Ismail Bolong yang membuat Polri jadi sorotan. Rentetan kasus yang menyeret Jenderal Polisi juga terjadi, diantaranya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sufmi Dasko Ahmad mengaku bahwa pelaksanaan uji kelayakan Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI belum bisa dilaksanakan pekan ini. Presiden Joko Widodo meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN di Surabaya, Jawa Timur. Presiden mengatakan AMN dibangun sebagai wadah Ibu Negara Iriana Joko Widodo Rabu siang mendatangi Pura Mangkunegaran, Solo yang akan dijadikan lokasi ngunduh mantu pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep dengan... Pada saat itu saudara kenapa tidak memberitahukan kepada Yosua? Coba terangkan coba. Siapa Pak? Jadi, apa yang menjadi kendala saudara pada saat jadi itu? Pada saat itu Bapak, saya takut kali Bapak. Takut. Saya merasa takut. Saya merasa tertekan, saya tidak tahu mau ngomong ke siapa. Makanya tadi saya jelaskan, saya sampai masuk ke toilet, saya berdoa. Karena saya tidak